underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, seorang ibu hamil di Maumere, Kabupaten Sika, NTT, meninggal dunia usai gagal dioperasi saat akan melahirkan anak pertamanya. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Kita ikut sedih dan berduka cita yang dalam ya. Zaman modern seperti sekarang, kok ya masih ada ya seorang ibu yang melahirkan bayinya, mestinya dia cukup umur ya. Itu ternyata meninggal dunia pada saat dilakukan operasi sesar. Kemungkinan dia tidak bisa melahirkan normal, sehingga harus dibuka pakai operasi, dan ternyata meninggal. Nah, menurut apa yang kita tahu dari berita itu, ternyata rumah sakit di Maumere itu tidak ada dokter anestesi. Nah, ini kan payah kan? Seorang dioperasi, kalau tidak ada dokter ahli anestesinya, ya mana tahan. Ya sakitnya dia bisa meninggal karena sakit. Sakit karena operasi itu loh ya, bukan sakit karena penyakit. Nah, yang perlu dipertanyakan sekarang adalah kenapa rumah sakit di Maumere tadi itu kok tidak ada dokter anestesinya? Nah, ini kita ingat pada waktu kapan itu memang Menteri Kesehatan kita sempat memberikan data bahwa banyak sekali rumah sakit yang di pojok-pojok. Maumere ini termasuk daerah terpencil ya. Itu yang kekurangan dokter ahli, termasuk ahli anestesi. Nah, ini kan sebetulnya celaka kan. Kalau negara kita tidak bisa ngatur dokter anestesi atau dokter ahli yang lainnya untuk dibagi ke wilayah-wilayah yang terpencil, itu ya terus terang pelayanan negara terhadap rakyatnya kan patut dipertanyakan. Ya kan, menurut kita punya cita-cita itu kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kan. Nah, keadilan ini kan juga keadilan di dalam memperoleh fasilitas kesehatan. Nah, ini kita perlu dipikir, ini kenapa ini bisa terjadi. Tapi sebenarnya apakah situasi ini sudah terjadi sejak lama dan kira-kira apa penyebabnya, Om Bob? Ya, ini lamanya mestinya ya sudah cukup lama ini ya. Nah, ini penyebabnya bisa juga begini. Sekarang peraturan dokter-dokter yang lulus, baik dia dokter umum atau dokter spesialis, itu kan sekarang bebas. Kalau sudah lulus, dia boleh bebas, tidak harus jadi pegawai negeri, dan dia boleh milih kerja di mana. Ya, nah sekarang kan berarti kan banyak sekali daerah-daerah lain atau rumah sakit lain yang membutuhkan ahli-ahli ini kan. Nah, karena tidak ada kewajiban jadi pegawai negeri, maka dia boleh bebas terserah di mana. Nah, ini otomatis rumah sakit yang ada di pojok-pojok, pelosok-pelosok tadi itu, karena situasi lokasinya dia itu tidak seindah, tidak seenak kalau di kota-kota besar. Maka kan mestinya banyak lulusan-lulusan baru itu kan inginnya juga kehidupannya enak kan. Ya, ini tidak bisa disalahkan. Manusia kan pengennya enak, itu umum. Nah, maka dia selalu mencari lokasi-lokasi rumah sakit yang membutuhkan tenaga dia, tetapi kalau bisa di kota-kota yang jangan di pelosok-pelosok, supaya kehidupannya dia lebih enak. Kan kita tahu di pelosok itu fasilitas kotanya tidak sebaik di kota besar. Nah, maka ini menjadi salah satu sebab kenapa rumah sakit di pelosok seperti di Maumere tadi itu bisa saja terjadi kekurangan dokter spesialis. Nah, beda zaman dulu. Zaman dulu dokter tuh harus menjadi pegawai negeri. Dan dia sebelum meneruskan untuk mengambil spesialis, itu diharuskan berdinas dulu
di luar kota. Ya, artinya di daerah yang diperlukan oleh pemerintah. Ya, ya. Ya, jadi misalnya seorang lulusan dokter selesai ya, dia pendidikan 5, 6, 7 tahun sudah selesai jadi dokter. Maka kalau dokter biasa, sebelum dia praktek kerja sebagai dokter, Ya. waktu itu kan harus pegawai negeri. Betul. Itu dia harus mau ditempatkan di wilayah-wilayah yang menurut pemerintah diperlukan. Ya. Ya tadi itu wilayah yang terpelosok-pelosok itu. Ya, ya. Sampai 2 tahun. Setelah 2 tahun baru dia dimutasi ke kota-kota yang dia inginkan. Dengan demikian terjadi rotasi, ada dokter di tempat-tempat pelosok. Ya. Nah sekarang kan nggak ada. Ini yang menjadi kesulitan. Ya. Termasuk dokter spesialis. Sebelum lulus spesialis atau sudah lulus spesialis, dia harus menurut pemerintah dia harus ditempatkan di mana. 1 tahun atau 2 tahun, setelah itu baru boleh pindah. Ya. Mungkin ini salah satu sebab mengapa di daerah pelosok-pelosok itu kekurangan dokter spesialis. Ya. Dan ini memang perlu dipikirkan lagi, apakah yang namanya ikatan dinas oleh pemerintah itu harus dikembalikan lagi. Ya. Ya, zaman dulu sepertinya alasannya karena anggaran untuk penggajian dokter itu kurang. Jadi oke lah, yang sudah lulus boleh tidak jadi dokter dari pemerintah. Ya, ya. Karena dia sudah bisa cari uang sendiri. Nah, mungkin ini perlu dirubah agar supaya kesulitan yang seperti itu jangan sampai ada lagi. Ya. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Saran dan masukan WhatsApp ke 0878 5590 7788. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.